Hai guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini gua mau share layering sistem gua untuk naik gunung. Nah kebetulan gua ini layering sistemnya itu gua bagi menjadi dua jenis ya, yaitu layering sistem untuk di trek dan juga layering sistem untuk tidur nih guys. Itu guys. Jadi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you. Nah, oke guys, kita sekarang bahas layering system yang pertama dulu ya, yang untuk trekking gitu. Jadi untuk saat trekking kan kita bergerak tuh ya. Nah, tapi kadang kalau misalnya suhunya terlalu dingin, kita juga perlu layering system yang bagus supaya badan kita suhunya tetap terjaga gitu ya. Nah, tapi ini agak beda dari yang layering system buat tidur ya, karena yang pertama itu di sini kita membutuhkan sebuah base layer ya yang berbahan quick dry dan agak stretch juga, supaya ketika kita bergerak itu nggak terbatas gitu. Dan saran gua kalian itu belinya yang fit body kalian gitu. Jadi kalau misalnya beli base layer itu usahakan yang ngepres sama badan kalian. Nanti itu alasannya kenapa, supaya keringat yang keluar dari tubuh itu bisa langsung terserap dan bisa langsung kering gitu. Nah ini gua coba contoh pakai ya. Oke guys, jadi ini adalah base layer gua. Ini gua belinya yang merek Leuser ya. Ini di toko offline ya, harganya sekitar 200 ribuan. Jadi gua belinya tuh langsung gua cobain, jadi pas banget di badan gua gitu. Jadi usahakan kalian tuh kalau beli base layer yang bener-bener bisa kalian cobain. Walaupun agak mahal di toko offline ya, yang penting kalian tuh pas beli itu puas gitu. Jadi nggak bolak-balik beli. Kalau di online kan kita nggak bisa cobain tuh. Sayang aja kalau misalnya kita beli di online itu udah beli walaupun murah tapi kegedean atau kekecilan. Jadi kita harus keluar uang lagi untuk beli gitu. Jadi kalau gue saranin untuk pakaian, kalian belinya di toko offline aja. Walaupun agak mahal sedikit, tapi itu lebih worth it. Oke? Jadi seperti ini base layernya yang benar-benar fit to body gue ya. Gitu lebih pas. Nah setelah ini di lapisan kedua gue biasanya menggunakan hoodie yang biasanya bahannya polar atau fleece gitu guys ya, yang biasa aja lah, yang biasa hari-hari dipakai. Contohnya seperti ini nih guys. Nah ini seperti hoodie ini contohnya ya gitu. Tuh hoodie biasa itu, nanti gue contohin gue pakai. Nah ini adalah contoh hoodie gue nih guys. Jadi ini buat lapisan kedua ya, atau mid layernya. Biasanya kalau tadi sudah base layer itu sudah ketat fit to body gua. Nah kalau untuk mid layernya gue sarankan untuk tidak terlalu ketat. Kenapa? Supaya kita bebas bergerak nih guys. Jadi untuk bergerak itu tidak nyangkut-nyangkut gitu di badan. Jadi kalau saran gua sih beli yang agak longgar kayak gitu. Jadi ini ya kira-kira seperti ini longgar ya, nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean amat gitu. Jadi supaya geraknya enak, kan kalau di trek itu kan kita pasti banyak gerak gitu. Jadi supaya tidak keganggu untuk gerakan kita, supaya tidak terbatas, makanya gue sarankan untuk menggunakan yang agak lebar sedikit seperti ini. Kira-kira seperti itu guys. Nah untuk yang layer ketiganya ini biasanya digunakan untuk menahan cuaca, misalnya hujan atau angin gitu. Nah biasanya di situ gue menggunakan layer ketiga, yaitu adalah jaket waterproof guys. Nah nanti gue ambil jaketnya ya. Nah jaketnya seperti ini guys dia. Ini kalau bisa didengar bahannya kayak terpal ya. Memang ini dia hard shell tipenya hard shell, tapi ini sudah waterproof 8000 mm nih guys. Ini sudah gua review juga ya di YouTube gua, nanti bisa dicek di atas ini. Nanti gua kasih ininya. Jadi kira-kira seperti ini nanti gua pakai ya. Nah kira-kira seperti ini guys tuh jaketannya. Jadi untuk layer terakhir ya, atau outer layer itu kalian pilih yang agak gedean gitu. Jadi naikin satu size di atas ukuran kalian. Nah ini gunanya untuk
ketika kita gerak juga nggak terbebani gitu. Jadi kan agak longgar juga. Karena kalau misalnya kalian ukuran yang pas banget badan kalian, ketika didobelin gitu ya untuk jadi outer layer, nanti ini pasti akan sempit banget gitu. Jadi ini gunanya adalah untuk menahan air ya, untuk hujan. Jadi ini kalau misalnya hujan bisa kayak seperti ini. Nah kira-kira seperti itu nih guys. Ini udah anti air dan juga anti dingin nih guys. Ini gue aja gerah nih pakainya gitu. Nah kira-kira seperti ini guys. Lalu untuk celananya sih kalau misalnya lagi di trek ya, itu nggak perlu double gitu. Jadi hanya cukup pakai celana dalam aja, dan celana gunung seperti ini biasa satu lapis cukup gitu ya. Kelihatan nggak nih tuh. Dan ini cukup satu lapis aja gitu, karena ketika kita paling banyak gerak di trek itu kan kakinya ya. Jadi sebisa mungkin kaki kita itu harus bebas bergerak, nggak terbebani dengan pakaian apapun. Karena kalau misalnya nanti di double itu nanti mungkin selangkangannya agak lecet gitu ya, karena ketat gitu. Jadi gua saranin sih kalau untuk di trek, untuk layan sistem seperti ini aja. Jadi di atas nih 2 lapis 3 lapis, di bawahnya cukup 1 lapis aja. Seperti itu guys. Oke. Nah oke guys, sekarang kita bahas untuk yang untuk tidur ya guys. Kalau tadi untuk di trek, sekarang kita bahas layering system untuk tidur. Nah ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk base layernya sendiri pun gua nggak pakai yang ini, karena kalau ini kan buat di trek gitu ya. Kalau buat tidur gua itu pakai yang namanya long john guys. Kalau long john itu adalah kayak daleman apa ya istilahnya tuh, gua nggak tahu sebutannya apa ya, cuman kayak memang dia khusus untuk seperti ini sih. Dia kayak baju ketat gitu ya, tapi untuk di double lagi memang gitu. Jadi gue punya long john seperti ini, itu untuk dipakai di lapisan pertama. Ini langsung gue pakai aja ya. Nah oke guys, jadi kalau long john itu seperti ini ya guys. Jadi benar-benar ketat banget. Memang ini untuk pakaian dalam gitu ya. Jadi kalau punya gue ini bahannya dia walaupun ketat gini tapi dia stretch. Jadi dia tuh kalau dikulit enak banget, karena di baliknya ini dia tuh bahannya kayak wool gitu guys. Jadi emang ini hangat banget dan nyaman buat tidur. Jadi ini sepasang ya guys, atas bawah nih. Tuh. Nah baru nanti lapisan keduanya gua pakai ini ya. Pakai jaket puffer dan juga celana lagi. Biasanya sih celana training ya. Kalau gue sih cukup pakai celana gunung aja gitu, atau terserah lah kalian mau pakai training bisa, mau pakai celana gunung juga bisa kayak gue. Oke, nanti langsung gue pakai ya. Nah ini adalah lapisan kedua gue, atau bisa disebut mid layer ya gitu. Jadi gue pakai jaket puffer. Nah ini kebanyakan sih orang-orang pada saat trekking itu pakai jaket ini, sebenarnya nggak masalah ya. Cuman kalau gue kan jaket puffernya memang namanya juga mid layer ya, itu juga harus pas dengan badan supaya apa? Supaya insulasinya itu maksimal. Jadi kalau misalnya ada rongga-rongga di dalam sini nih yang kegedean, itu nanti insulasinya nggak maksimal, jadi kurang hangat aja gitu kalau menurut gua sih ya. Jadi kalau misalnya jaket puffer ini ya jangan dipakai buat di trek gitu. Ya memang selera masing-masing sih, ada juga yang pakai itu nggak masalah. Cuman kalau gua pribadi, gue lebih memilih untuk tidak memakai di trek. Kenapa? Karena ya tadi ini sudah fit to body gua, jadi kalau untuk bergerak itu kurang kurang nyaman aja, kurang leluasa gitu guys. Nah ini untuk atasannya. Lalu untuk bawahannya itu gue pakai celana gunung biasa, tapi ini beda dengan yang untuk trek tadi ya. Jadi bedakan antara pakaian tidur dan pakaian untuk di trek gitu, jangan disamakan. Jadi gue bisa pakai celana gunung biasa atau celana training aja gitu. Nah ini tuh seperti ini. Nah baru deh nanti kita masuk ke kita masuk ke sleeping bag. Ini juga sebenarnya udah cukup nih tidur di sleeping bag, pakai bagian ini udah enak. Nah cuman kadang kan kalau misalnya di gunung tuh dingin banget. Nah gua tuh kadang suka pengen kencing aja gitu kalau bisa keluar tenda. Nah itu gue juga ada lapisan luarnya lagi nih guys, outer layernya. Kalau misalnya mau kencing, mau keluar tenda gitu ya, gua pakai ini. Nah ini namanya windbreaker guys gitu. Jadi lapisannya cukup tipis ya. Nanti gue pakai deh.
Nah, kira-kira seperti ini guys gitu untuk lapisannya. Jadi dilapisin lagi sama windbreaker. Jadi ketika di luar ada angin kencang gitu, kita tuh nggak akan kedinginan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pakai pakaian tidur, mau lapar nih tiba-tiba masak di luar ya, kayak gini juga cukup sih. Jadi nanti kalau mau tidur tinggal outer layer ini dilepas gitu. Bisa juga pakai yang tadi jaket anti air yang tadi yang gue pakai di yang warna merah itu bisa juga. Cuman kalau buat keluar tenda juga sebenarnya ini cukup juga sih, cukup aja gitu, nggak masalah buat gua. Tuh, jadi gini penampilannya nih dari depan, di belakang, itu guys kira-kira. Oke, jadi bagi kalian yang mau diskusi silahkan di kolom komentar, kita diskusi ya. Nanti kalian bisa pakai apa sih kalau mau tidur di gunung atau lagi trekking, layering sistemnya. Nah, jangan lupa di subscribe juga dan juga di share. Oke, thank you guys, bye bye.